yang memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tauhid. Kurang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, nilai salamnya 65. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 85. Digenapkan 100. Atau jangan-jangan sudah ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 100 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para ustaz yang hadir. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Muhajirin beserta Pak Imam, beserta segenap jamaah yang hadir, segenap tokoh masyarakat Kampung Intulingo yang kami hormati, segenap jamaah sholat Jumat, jamaah sholat duhur, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Mari kita awali hadir kita, silaturahmi kita, pertemuan kita, majelis ilmu kita di siang hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa hadir di sini majelis dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan agar kita di siang hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa barokah bagi kita semua, dan kita semua mendapatkan ilmu yang amaliyah pun juga amal yang ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberi kemauan dan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum ngaji di mana-mana kalau saya ngaji, saya selalu mohon maaf dua hal Bapak Ibu. Pertama, mohon maaf, bahasa Indonesia saya itu enggak lancar, cuma 60%. Biasanya nanti kalau saya ngaji di tengah jalan belok bahasa kampung. Biasanya tahu-tahu nikung gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu kok ada yang enggak ngerti bahasa saya, tenang aja. Pokoknya Bapak Ibu mengangguk aja ya. Ngerti atau enggak, pokoknya mengangguk gitu. Jadi bahasa saya itu kurang sempurna bahasa Indonesianya. Kalau bahasa musisinya seakan butuh kursus untuk merangkai kata. Oh itu. Jadi musisi itu yang mencipta lagu. Kalau yang mengarang kitab namanya musonef. Kalau muslim laki-laki muslimin, muslim perempuan muslimat. Pertama mohon maaf bahasa Indonesia kurang lancar. Yang kedua, ini keras mana? Keras ini. Jelas Bapak Ibu ya suaranya? Ya. Yang kedua saya mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah Bapak Ibu, jangan dianggap tausiah, jangan dianggap mauidhah hasanah. Dan terus apa? Ngaji. Apa bedanya? Beda menurut saya. Kalau ceramah, tausiah, mauidhah hasanah itu ustadz, kiai, mubaligh, dai, buya, tuan guru, syekh, ajengan, gus, lora, tinggi-tinggi pokoknya. Kalau ngaji ini santri. Jadi malah siang hari ini kita ngaji bareng,
belajar bareng, diamalkan bareng, kelak insya Allah masuk surga bareng. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya tak memperkenalkan diri karena Pak Imam tadi bertanya, Pak belum kenal namanya. Karena pepatah jadul mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta gimana mau berkorban? Dikenalkan, mungkin ada yang ingat atau yang lupa. Nama saya Muhammad Falakuddin Fauzi. Panggilannya Mas Fauzi. Saya juga heran Pak. Anak saya itu 3 sudah. Kalau dilihat kan masih bujangan ya. Anak saya sudah 3 ini. Kalau orang mengira umur saya 24, padahal dibalik itu loh. 24 dibalik. Anak saya yang pertama sudah SMA kelas 1. Jadi kelihatannya orang-orang manggil Mas saja itu. Itu merasa agak muda. Bapak Ibu rahimakumullah. Siang hari ini saya mau tanya, berapa jam Pak ngajinya ini? Hah? 1 jam Pak ya? Terserah ya. Terserah ya. Saya ngikut aja Pak. Kemis kemarin itu saya disuruh ceramah di Polres. Oh saya kaget itu mendadak sekali. Di samping saya Pak Kapolres samping kanan, samping kiri Pak Wakapolres, depan anggota polisi, sana ibu-ibu polisi. Aku tanya juga, berapa jam Pak? Mintanya setengah jam. Ini ikut aja. Ternyata sama tanya jawabnya tembus 1 jam juga akhirnya. Sama aja 1 jam. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kita ngaji bersama, belajar bersama, diamalkan bersama, kelak insya Allah masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak biasanya ini kalau habis Jumat tidur Pak ya, duduk-duduran di depan kipas angin, enak ya. Alhamdulillah tadi saya kesini itu dulu tahun berapa itu saya. Itu tiang listriknya masih ditancap-tancap, belum nyambung. Terus apa itu namanya jembatannya itu masih dibangun. Nah sekarang sudah lurus. Saya laju pokoknya tadi. Sebegitu lajunya istri saya muntah-muntah aja. Biasanya nggak pernah muntah itu, cuma muntah-muntah. Takutnya hamil muda. Bapak Ibu rahimahullah, dah kita ngaji bareng. Saya akan ngaji tua ya, karena banyak orang tua ngaji tua ya, ngaji tua. Di dalam kitab yang mudah aja Pak, ngaji saya itu yang biasa-biasa aja. Ngaji yang Bapak Ibu dalilnya hafal. Nanti ngaji yang seru, yang sangar, yang mantap di YouTube masing-masing. Ya kita ngajinya ringan-ringan saja. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang nomor 31, di situ ada hadis yang berbunyi begini. Saya bacakan riwayatnya yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abil Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbaninas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah washad fima indanas yuhibbukanas. Itu yang berarti suatu saat ketika Nabi duduk-duduk, datanglah seseorang bertanya, ya Rasul, beritahukan kepadaku sebuah karakter, sebuah amal, sebuah kepribadian. Jika aku melakukannya, mengamalkannya, Allah cinta kepadaku, dan jika aku mengamalkannya, kebanyakan manusia juga cinta kepadaku. Lalu Rasul menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, insya Allah Allah cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di sisi manusia, niscaya manusia juga cinta kepadamu. Jadi jawabnya, supaya kita dicintai Allah dan kebanyakan manusia, zuhud. Nah sekarang apa pertanyaannya? Ini artinya zuhud itu apa? Ada yang mengartikan Bapak Ibu, zuhud itu hidup sederhana. Hidup sederhana. Ada yang mengartikan mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Ada yang mengartikan yaitu topo dunia, kalau bahasa tekabnya topo dunia. Akan tetapi ada keterangan dalam kitab Nasuhul Ibad menjelaskan arti huruf-hurufnya zuhud. Hurufnya zuhud itu ada 3 Bapak Ibu, za, ha, dal. Yang per hurufnya menerangkan arti zuhud. Contoh begini, kayak masjid. Kalau kita ditanya, masjid itu apa? Tempat sholat, tempat sujud.
Tetapi ada yang mengartikan hurufnya masjid. Ada 4. Mem, sin, jam, jim, dal. Masjidun itu ada artinya. Memnya maghfirah, ampunan Allah. Sinna sakinah, ketenangan. Jimnya jannah, dan derajat. Insya Allah kita yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu rahimahullah. Lantas apa yang pertama? Huruf za ini. Za itu berarti zatun lil ma'ad. Zatun bekal lil ma'adi untuk pulang kampung. Kalau digabung zatun lil ma'ad, bekal untuk pulang kampung. Bapak Ibu, kita semuanya ini punya kampung 2. Punya kampung 2. Kampung dunia dan kampung akhirat. Kampung akhirat dekat Pak, di situ. Itu kan ya? Aku tahu kuburannya di situ. Dulu kebablasan ke situ ya. Loh, tahu-tahu kuburan di sebelah kanan. Kaget kan? Nah, kita itu punya kampung Bapak Ibu, kampung dunia dan kampung akhirat. Kampung dunia ada yang di Jawa, ada yang Sulawesi, ada yang Sumatera, ada yang NTB, NTT dan lain-lain. Saya mau tanya Bapak-bapak, ketika Bapak-bapak pulang kampung umpama ke Jawa, beranikah pulang kampung tanpa membawa bekal? Berani Pak? Ora wani. Nggak berani. Pres pun nggak berani Pak. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ketir-ketir. Nggak berani. Jadi kampung itu kampung dunia. Dan kita ada kampung akhirat Bapak Ibu. Kampung akhirat. Jadi apa bekalnya sebelum kita kedatangan ajal? Tak lain dan tak bukan adalah prestasi ibadah. Yo sholate. Coba bapak-bapak supaya tidak ngantuk bunyi ya Bapak Ibu ya. Apa bekal akhirat? Yo sholate. Yo ibadah. Yo ngaji. Ne yo ne. Te yo te. He yo he. Dipaskan ya. Apa bekal kita sebelum ajal datang? Yo sholat, yo ngaji, yo jamaah, yo zakat, yo sodako, maca Quran, zikir, zakat, umroh, haji, lan liya-liya. Nah ya, Bapak enak tinggal nani-nani aja. Saya ngerangkai susah ini. Bapak Ibu rahimahullah, bapak-bapak Ibu yang ngantuk tidur nggak apa-apa sambil sadar kan? Dianggap cukup Pak. Bapak Ibu rahimahullah, jadi sebelum ajal datang kita diperintah untuk banyak membawa bekal. Kita yang menciptakan siapa Bapak Ibu? Allah. Tapi kita dilarang mati sama Allah. Jangan mati dulu. Ayat yang sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Dan kamu jangan mati dulu. Enggak boleh mati dulu sebelum dalam keadaan Islam. Tentu Islam yang banyak bekalnya. Ya bekalnya itu tadi Bapak Ibu. Saya mau tanya, kita ini Bapak Ibu 100 tahun lagi masih ada nggak? Tidak ada. Yang ceramah itu tidak ada. 100 tahun lagi sudah tidak ada. Siapa nanti 100 tahun lagi yang di sini? Yang sholat di sini, ngaji di sini, dialah anaknya anak kita, ya. Cucunya cucu kita. Dan kita semua di mana sudah mendapatkan titel tertinggi dalam episode kehidupan, almarhum dan almarhumah. Ternyata manusia ujung-ujungnya tinggal cerita. Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi yang sampaikan Pak Imam, mumpung masih ada umur, adakah teman Bapak Ibu SD yang sudah meninggal? Ada? Ada. Adakah teman SMP Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman SMA Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada. Apakah teman SMA yang sudah meninggal? Ada. Adakah teman kuliah Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman kerja Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman kerja Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada jamaah Bapak Ibu, jamaah sini yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada keluarga yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada pasangan hidup yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada anak kita yang sudah meninggal? Ada. Ada semua. Mereka dulu ada, sekarang sudah tidak
ada. Oleh karena ini mumpung masih ada, kata Pak Imam tadi, mumpung masih ada, ayo banyak-banyak membawa bekal. Bekalnya apa? Prestasi ibadah, ya sholatnya, ya ngajinya, ya jamaahnya, ya baca Qur'annya, ya dzikirnya, dan lain-lainnya. Nanti yang pertama bahasa Jawa, ini bahasa Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama, memperbanyak bekal sebelum datang ajal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, dan ternyata Bapak Ibu, nasihat tertinggi itu adalah kematian. Nasihat paling tinggi itu kematian. Nasihat itu tidak ceramah, tidak khutbah, tidak tausiah. Diam aja nasihat yang pertama itu. Kematian. Dan ternyata Bapak Ibu, orang meninggal itu mengikuti zaman. Orang Jawa bilang, orang Jawa kuno, mati itu satu, tapi jalannya 1000. Kalau bahasa Jawa itu begini, mati siji, tapi jalannya 1000, jalannya banyak. Dan jalannya orang meninggal itu mengikuti tren Bapak Ibu. Dulu itu tidak ada orang meninggal karena HP, tidak ada kan? Loh sekarang ada meninggal karena HP. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di HP, nyetir sambil live YouTube, Facebook. Karena tabrakan. Ada yang foto di pinggir-pinggir pantai, pinggir tebing. Akhirnya apa? Kepleset, mati karena HP. Ternyata nasihat yang paling tinggi itu adalah bukan ustadz, bukan penceramah, tapi nasihat kematian yang pertama. Yang kedua, nasihat yang tinggi kedua adalah perubahan fisik kita. Perubahan fisik kita. Dulu bapak-bapak, maaf yang sepuh ini, dulu mudanya ganteng juga. Bapak-bapak ini ganteng juga. Ya, dulu umur 30-an, wes, ganteng. Ibu-ibu yang di belakang umur 20, 25, 30, wah, cantiknya. Ternyata sekarang sudah berubah. Rambutnya yang dulunya hitam, sekarang banyak yang putih. Saya kalau lihat dari sana, Pak, hitam semua. Kalau dilihat, wah banyak putihnya ini. Banyak putihnya. Lah, gigi sekarang sudah permisi satu-satu. Sekarang yang biasanya mata langsung melihat, sekarang harus pakai kacamata. Ya. Tapi saya yang heran, orang pakai kacamata itu kalau lihat tua tetap jelas, Pak ya. Ya, Pak ya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi yang kedua, nasihat yang paling tinggi adalah perubahan fisik kita. Yang dulunya kuat, sekarang sudah tidak kuat. Bapak Ibu maaf punya TikTok. Ada mas yang muda-muda, ada TikTok? Punya TikTok. Nah, aku pas lihat TikTok, itu ada nyanyian Inggris. Judulnya Forever Young. Nah, nanti lihat ya, pernah lihat? Forever young itu. Nah, ternyata apa itu? Artinya aku penasaran kok sering muncul di beranda. Artinya apa? Muda selamanya. Nah, ternyata yang menyanyi ini sekarang sudah tidak muda. Nah, coba nanti dilihat di TikTok, Forever Young. Nah, ternyata sudah tidak muda yang nyanyi itu. Nah, kita tidak bisa awet Pak ini. Saya ini yang sekarang kan dilihat ganteng ya. 30 tahun lagi, sama aja. Tua juga sih. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi nasihat yang paling tinggi yang kedua itu adalah perubahan fisik kita. Yang dulunya kuat sekarang sudah lemah. Oleh karena itu mumpung masih ada, mumpung masih hidup, kita gunakan amal, kita perbanyak amal kebaikan. Nah, itu diantara nasihat yang ketiga. Yang ketiga nasihatnya adalah nasihat dari sesama, dari ustaz, dari teman, orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tadi Pak, huruf za. Saya rekam ini hampir 20 menit. Kan tiga kan? Huruf za, zadun lil ma'ad, bekal untuk pulang kampung akhirat. Jadi yang kita bahas itu memperbanyak bekal sebelum datang ajal. Nah, yang kedua dari zuhud tadi huruf H. Apa H itu? Hudan lidin, petunjuk agama. Itu ada artinya di kitabnya itu. Aisul kutorikin yusilu ila toriqatil Muhammadiyah. Mengikuti jalan, mengikuti ustadz, kiai, guru yang mengajarkan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu cinta Nabi? Jawabnya apa? Jawabnya cinta. Apakah cinta Nabi? Cinta. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau cinta buktinya apa? Nah, salah satunya yang pertama adalah banyak membaca sholawat. Itu yang pertama. Nah, kalau ditanya bukti cinta Nabi apa? Ada 3 tadi ya. Pertama, banyak-banyak membaca sholawat. Kita baca dulu Pak supaya nggak ngantuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada lirik lagu yang disampaikan Ustaz terkenal. Pada zaman dahulu kala, ayo. Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Salatullah Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala nabi habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu, di sini ada anak-anak ngaji. Ada anak ngaji kan? Ada Pak? Masih mogok. Nah, ini nyanyian dari temanmu ya Dek ya. Teman-teman, rekan-rekan, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Teman-teman, rekan-rekan, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Al-Quran firman Tuhan, Allah yang Maha Penyayang. Membacanya hati tentram, dalam kubur menjadi teman, dalam kubur menjadi teman. Rahmat Allah sepanjang zaman. Salatullah, salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadi nasihat untuk kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang terhormat, perintah anakmu untuk semangat ngaji ke masjid terdekat agar jadi anak soleh-solehan. Bapak Ibu yang terhormat, perintah anakmu untuk semangat ngaji ke masjid terdekat agar jadi anak soleh-solehan, agar jadi orang bertakwa, jadi orang yang mulia. Doakan mereka semua jadi anak yang berguna, berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama. Salatullah, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, itu bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama adalah banyak-banyak membaca sholawat. Sampai jam berapa Pak? 2:30 mampu? Mampu kan? Mampu enggak? Mampu. Aku nanti angkat tangan aja. Pak, aku capek lah dan pulang ke saya.
Iya. Nanti kita lihat ya. Kalau sudah Pak, sudah cukup ya sudah. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, bukti cinta kita kepada Nabi yang disampaikan Pak Imam tadi, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti tindak lampahnya, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sunnah Nabi sehari-hari Bapak Ibu itu ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, membaca bismillah ketika kita akan melakukan aktivitas. Bapak Ibu mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mau berangkat, mau res, ada yang res Pak? Ada kita yang ada. Berangkat bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mau berangkat ngantar anak sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai tempat, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Rasulullah bersabda, setiap perkara yang baik yang tidak diawali bismillah, maka perkara itu abtar. Abtar itu putus berkahnya, tidak sempurna. Jadi diusahakan membaca bismillah. Saya ulangi lagi ceramah saya dulu di sini, kalau mungkin masih ingat. Saat ini Bapak Ibu, kita membaca bismillah atau ta'awud itu bukan hanya mengaji, membuka HP, harus membaca bismillah sekarang. Karena apa? Tidak mungkin orang yang membuka handphone dengan membaca bismillah, dia akan membuka situs yang merusak mental. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang membuka HP dengan membaca ta'awud dan bismillah, dia akan menebarkan berita hoax, ujaran kebencian. Tidak mungkin. Jadi nanti diperhatikan ya Bapak Ibu, ketika di rumah pegang HP, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dikira anaknya ngaji, buka HP bapaknya, tidak apa-apa. Jadi ketika mulai aktivitas dengan baca bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah Nabi sehari-hari. Nah, yang kedua, sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sholat berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah Pak, ya pokoknya sholat. Yang paling baik sholat di awal waktu dan berjamaah. Kalau tidak bisa di awal waktu, di pertengahan waktu. Kalau tidak bisa pertengahan waktu, jangan kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu, dikodok. Pokoknya diusahakan sholat. Bapak Ibu, saya mau tanya. Di antara sholat 5 waktu, sholat apakah yang paling berat? Apa Pak? Subuh. Habis subuh? Asar. Habis asar? Wah, semuanya itu nanti berat. Kalau tempat saya Pak, itu subuh itu kalau walaupun kota, tak kasih tahu, walaupun kota subuh, apalagi hujan, malah hujan, waduh. Tinggal satu orang saya tolak. Saya pernah sholat di tempat saya. Mana orangnya ini? Tidak ada orang. Pas hujan. Di sampingnya itu, samping imaman Pak itu ada keranda lagi. Wah takut juga. Perasaanku di belakang itu ada orang modal Pak. Pulang juga. Takut juga ini. Di samping imaman ada keranda. Sekarang kerandanya kemasukan gudang. Bahaya klotek-klotek sendiri Pak. Jadi yang paling berat ternyata subuh. Kenapa berat? Oh, enak-enaknya tidur, enak-enaknya berselimut, ya. Tetapi Pak, ada yang aneh. Umat Muslim ini menghadapi sholat Bapak Ibu ada macam-macam. Ada yang rajin sholat, ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan rajin sholat Bapak Ibu. Ada yang rajin sholat, ada yang malas sholat. Ada yang malas Pak, Bu? Malas sholat? Ada Kak? Coba berdiri di foto Di foto. Ibu-ibu ada yang malas sholat ya Bu? Ada juga. Pakai kerudung apa? Ada yang malas sholat, ada yang tidak sholat, ada yang belum sholat, dan yang kelima ada yang dangling. Ada orang Jawa di sini. Dangling. Tahu dangling kan Pak? Tahu kan? Dangling itu sekarang sholat. Besok tidak, besoknya sholat, tidak sholat, tidak sholat. Kalau Daud itu puasa Daud, bukan sholat Daud. Itu namanya dangling. Nah, Bapak Ibu, kalau tanya ya,
Kalau tanya mereka-mereka yang rajin sholat, apakah sholat benar? Enggak. Karena apa? Itu biasa. Maka ada tips supaya kita enggak malas sholat. Tipsnya 3. Pertama, kita paksa. Itu malasnya kita paksa. Nah, sudah dipaksa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa sholat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak sholat, ada yang kurang dalam hidup. Betul Pak Ibu? Jangankan sholat fardu, sholat sunnah. Bapak Ibu rajin sholat sunnah, tahajud, duha. Kok tidak sholat? Ada yang kurang dalam hidup ini. Bapak Ibu rajin sholat 5 waktu, kok tidak sholat? Belum sholat. Ada yang kurang dalam hidup ini. Maka yang pertama dipaksa. Dipaksa lama-lama akan menjadi terbiasa. Sehingga ada bahasa Inggris bunyinya begini. Witing tresno jalaran songko kulino. Itu bahasa Inggris Pak. Bahasa apa Pak? Pada ada orang Jawa ini. Kebiasaan sesuatu, kecintaan sesuatu karena terbiasa melakukan sesuatu itu. Karena dipaksa pertama. Yang kedua, setelah dipaksa kita berdoa. Allahumma ini, kalau bahasa Arabnya Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa dari Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Artinya. Yang ketiga, tips supaya kita rajin sholat, melihat orang yang tidak sempurna fisiknya tapi rajin sholat. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Facebook ya, ada orang cacat sholat, kakinya 1 sholat, tangannya 1 sholat, anggota tubuhnya nggak lengkap sholat. Loh, mereka yang nggak sempurna fisiknya aja sholat loh. Kita yang sempurna, kita yang kuat, kita yang perkasa, kita yang sehat masa nggak sholat. Oleh karena itu sholatlah sebelum disolat, dibacalah Quran sebelum dibacakan Quran, bacalah Yasin sebelum diyasin. Nah, saya ada cerita baca Yasin ini. Masih kuat nggak? 2:30 masih kuat Pak ya? Masih ya? Masih. Saya pernah kejadian membaca Yasin. Ada orang nangis ke rumah saya pagi-pagi. Itu minta bacakan Yasin, anaknya sakit. Sekarat. Lah, itu lama ya. Setelah itu ku datangi. Ku bacakan Yasin, saya kan bingung itu. Bacakan Yasin belum sampai selesai. Berangkat udah saja. Itu pengalaman pertama saya itu. Nah itu orangnya kembar yang sekarang sudah SMP. Dan yang sakit itu yang sekarang kubacakan Yasin meninggal tidak hadapan saya. Nangis ibunya. Setelah itu pas saya kerja disuruh orang lagi bacakan Yasin. Bapaknya itu kayak umai berhari-hari suruh bacakan Yasin. Dan saya bilangin, Pak ini kayaknya agak masih lama ya. Bu, saya ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nanti kalau belum berangkat jangan salahkan saya. Ternyata habis 3 hari berangkat. Nah yang terakhir sebelum zuhur bacakannya sih, habis zuhur berangkat deh. Tenang ya. Itu pengalaman saya membaca surat Yasin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah Muhammad. Ini yang kedua, sholat berjamaah. Jadi diusahakan Bapak Ibu, kalau nggak bisa berjamaah, pokoknya sholat lah. Pokoknya sholat. Yang kedua, yang ketiga, sunnah Nabi dalam sehari-hari adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu punya HP semua kan? Punya HP Android Pak ya? Ya, sebagian mayoritas punya. Mayoritas punya. Nah, di itu artinya di HP Bapak Ibu kan ada aplikasi Al-Quran. Ya kan? Ada nggak? Ya. Ada Mas? Ada WA, ya kan? Ada TikTok. Pertanyaannya, di antara aplikasi ini, aplikasi manakah yang sering dibuka? A. Al-Quran, B. TikTok, C. WA, D. YouTube. Nah, mana yang sering dibuka? Ada yang TikTok. Apa yang sering dibuka? WA atau Al-Quran? Nah, yang TikTok. Yang sering dibuka WA. Sama ya. Jadi sekarang ya agak dibelokkan lah Pak. Ada aplikasi kan? Bapak Ibu kalau download aplikasi Al-Quran, itu kalau sinyalnya mudah, tidak sampai 2 menit tidak sampai. Itu kalau lama sinyalnya susah itu.
Kalau sinyalnya cepat, download Al-Quran plus artinya sudah ya. Nah, sekarang agak dibelok lah. Ya, dilihat baca Al-Quran, jangan WA saja, jangan TikTok saja. Hadirin rahimakumullah, dah banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, ini masih panjang ini Pak. Yang keempat, sunnah Nabi sehari-hari adalah banyak-banyak membaca istighfar. Nabi saja Bapak Ibu yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, banyak membaca istighfar. Diriwayatkan 70 bahkan 100 kali. Nah kita ini banyak dosa, haruslah banyak-banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita baca dulu Bapak Ibu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Apa Bu yang ketiga tadi? Banyak-banyak membaca istighfar. Saya mau tanya nih, adik-adik atau bapak-bapak lah. Di antara bacaan Al-Quran, yang lupa lagi. Surat manakah yang menerangkan kelahiran Nabi? A. Surat Al-Ikhlas, B. Surat An-Nas, C. Surat Al-Falaq, D. Surat Al-Fil. Al-Fil. Surat apa Bu? Al-Fil. Al-Fil, betul. Tepuk tangan Bapak Ibu, tangan satu aja. Ya, surat Al-Fil ya. Jadi kalau ditanya Pak Baik Guru, surat apa yang menerangkan pas kelahiran Nabi? Surat Al-Fil, yaitu menerangkan tentara bergajah yang hancur. Bapak Ibu, itu jam 1 atau jam 2 Pak? Ini jam Jamnya enggak pas. Astagfirullahaladzim. Jamnya enggak pas. Wah, Yang mana aja? aku lihat yang situ ya. Ini jam 2. 2:30 mampu Pak ya? Tahan dulu ya. Soalnya jauh nih, nanti cuma setengah jam wah. Jauh ya. Jam 2:07. Iya, ini jam 2. Nah, kita lihat jam saya. Jam 2:57 betul. Sampai 2:30 Pak ya, kuat ya? Iya, iya. Kalau enggak kuat, pakai selonjorkan kaki enggak apa-apa. Enggak apa, santai aja. Pokoknya enggak baring Yang aja. mana aja? Bapak Ibu rahimakumullah. Dah. Pertama yaitu membaca bismillah. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat membaca istighfar. Yang kelima banyak-banyak bersedekah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah milih kan? Pernah milih Bapak Ibu? Pernah kan? Ke Samarinda pernah? Nah, kalau Bapak Ibu mampir atau singgah ke tempat ibadah, masjid kah, musola kah, jangan lupa meninggalkan jejak amal. 2000 kali di kota amal di situ, ya. Supaya apa? Supaya ada jejak amal, bukan hanya jejak digital, bukan foto-foto aja, supaya ada jejak amal. Jangan sampai nanti kita di akhirat ada buku tulisannya. Pak Anton, contoh, ada Pak Anton ya? Kantor ada. Nah, Pak Anton lah. Pak Anton ini ke Samarinda rajin mampir singgah masjid. Ternyata lampurannya kencing semua. Nah, kita tinggalkan jejak amal, ya. Jadi usahakan untuk bersedekah. Saya pas milih Bapak Ibu di daerah mana itu? Saya lupa, saya pas malam-malam. Saya rata-rata malam. Kalau siang itu bosan melihat kanan kiri itu, capek. Lah pas malam itu saya singgah di lupa daerahnya. Pas masuk kamar mandi ada tulisannya begini. Isilah 2000
daripada ditabrak. Begitu asli begitu Pak. Lupa aku daerahnya mana. Isilah 2.000 daripada ditabrak. Wah, aku punya ide itu. Ketika di depan Masjid Simpang Raya Pak, kan ada WC baru itu. WC tempat parkir. Rencana aku mau tulis begitu. Isilah kotak, rencana aku loh Pak, isilah kotak daripada ditabrak. Tak pikir-pikir enggak enak ya, kayak menyumpah orang. Enggak enak, akhirnya enggak jadi Pak. Wah, enggak tega. Bisa dicoba kan? Akhirnya aku isi itu kotaknya itu. Aku ganti sekarang. Kalau Bapak mampir di masjid itu di depan itu, isilah jangan lupa isilah kotak amal. Itu aja. Jadi situ jaga kebersihan. Di tulisannya udah jaga kebersihan. Rencana aku ikut-ikut begitu ya. Isilah 2.000 daripada ditabrak. Enggak tega rasanya. Jadi ya mungkin itu jengkel untuk yang punya kamar mandi itu. Sudah disediakan, tidak mau bayar, kotaknya kosong, mungkin sakit jengkelnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu milih jangan lupa meninggalkan jejak amal. Tidak direkam tidak masalah. Allah tahu. Supaya apa? Ada jejak amal, bukan hanya jejak digital. Ya, banyak bersedekah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya yakin Bapak Ibu akan ditanya, cinta nggak sama duit? Cinta nggak Mas? Cinta. Wah senang. Cinta nggak sama duit? Kita cinta pokoknya. Bahkan jauh-jauh kesini yang kita cari adalah dia. Oleh karena itu, ayo cintai duit kita Bapak Ibu dengan cinta yang sejati. Bagaimana cinta yang sejati? Kita mati, duit kita bawa. Dimasukkan kuburan? Ya enggak. Disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan, dimasukkan kotak amal. Itu mengabadikan duit kita. Bapak Ibu rahimahullah. Ini sunnah Nabi sehari-hari. Jadi yang kedua, yang kedua adalah hudatin, mengikuti ajaran Nabi, yaitu tadi pertama banyak membaca sholawat, cinta Nabi loh. Yang kedua mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketiga mengikuti akhlaknya atau sopan santunnya, budi pekerti Nabi. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan akhlak mulia itu apa? Akhlak mulia itu 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tolaqatul wajah yang ramah, wajah yang murah senyum. Tapi jangan senyum sendiri, bahaya. Yang murah senyum. Baca WA Anda, telepon Anda, nggak ada orang senyum sendiri di pinggir jalan, bahaya. Nah, wajah yang ramah. Bapak Ibu, wajah yang ramah ini bisa mengubah suasana loh. Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah orang, jajannya, makanannya lezat pokoknya, enak. Tapi yang punya rumah mencucu, tahu mencucu Pak? Meremut. Wah itu walaupun kita lapar, kita tahan Pak. Kita tahan, nggak tega lihat. Nggak tega ya, nggak mentolomangan melihat itu. Tetapi ketika kita ke rumah orang bertamu, wajahnya ramah, sumbernya, walaupun singkong rebus, sepiring habis dan terasa. Kenapa kok bisa merubah suasana? Karena akhlaknya. Ternyata akhlaknya. Jadi wajah yang ramah, wajah yang murah. Yang kedua, badlul ma'ruf, memberi sesuatu yang baik. Yang ketiga, kaful ada, termasuk akhlak mulia. Kaful ada adalah mencegah sesuatu yang tidak mengenakan yang akan menimpa manusia. Contoh lagi, Bapak Ibu ke WC umum atau ke WC masjid, tidak ada orang, di situ ada peninggalan orang. Wah, saya kerak, sampai bersihkan. Jangan malah ditambahi. Oh, cuma sedikit tambah, jangan. Dibersihkan. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan, mengganggu stabilitas nasional. Wah, bersihkan. Jangan malah tambah. Oh, sedikit tambah lagi. Jangan. Kita bersihkan. Contoh lagi, Bapak Ibu sholat isya di masjid orang, di perjalanan nggak? Atau di masjid sendiri? Sudah nggak ada orang, kipas masih nyala, lampu masih nyala, sampai matikan kipasnya. Apa hikmahnya? Ngirit stro, ya, ngirit stro. Ini stronya apa itu namanya, manual atau yang Manual ya.
voucher. Jadi kalau kita pas masuk rumah ibadah, masjid sudah tidak ada orang, matikan kipas masih nyala, lampu masih nyala, kita matikan. Kalau tidak kita matikan, kipasnya ngipasi lampu, lampunya madangi kipas. Gitu. Kipasnya madangi lampu, kipasnya ngipasi lampu, lampunya madangi kipas. Bapak Ibu rahimahullah, dah itu yang kita tiru dari Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama itu adalah apa tadi? Banyak sholawat, mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, mengikuti akhlaknya. Tinggal 15 menit lagi. Masih kuat enggak, Pak? Masih kuat kan? Iya. Soalnya jauh Bu, ini cuma setengah jam begini. Bapak Ibu rahimahullah, dah 15 menit lagi ya. Yang terakhir, tadi kan zuhud, hurufnya ada 3. Zatunul ma'ad, ha udadin, yang terakhir dawam muto'ah, dawam langgeng, to'ah ketaatan, dawam muto'ah melanggengkan ketaatan. Kalau bahasa ringkasnya istiqomah, bahasanya itu istiqomah ada 3, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Istiqomah dalam akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Allah, Rasul terakhir Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Pak, kalau jenggotnya panjang, wajib tidak percaya. Kalau serbannya panjang, Pak, wajib tidak percaya. Kalau mengaku Nabi. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi. Di sini rukun iman ada berapa, Pak? 6. Rukun iman? Nah, sama, disimpan 6 juga, Pak. Mas, rukun Islam ada berapa di sini? Rukun Islam 5. Sama, di bareng 5 juga. Karena apa, Pak? Di YouTube ada yang ceramah begini. Rukun Islam ada 6. Nanti saya melihat di YouTube. Ustadz yang menyampaikan rukun Islam ada 6. Kami lihat. Ingat ya Bapak Ibu ya, tanda ahli sunnah wal jamaah itu 2 diantaranya. Pertama, tidak mengotak-atik rukun iman, tidak mengotak-atik rukun Islam. Rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Ya itu dong, nggak boleh otak-atik. Nah, soalnya ada di YouTube itu yang ceramah begitu. Rukun Islam loh ada 6. Rukun Islam ada 5. Kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 4, 5 puasa dan haji. Sholatullah Bapak Ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ganti rukun iman. Rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam, agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman pada kitab-kitab, yang keempat iman pada rasul-rasul, yang kelima iman pada hari akhir, yang keenam iman pada qada takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu Muhammad. Jadi ingat Bapak Ibu ya, tanamkan dalam hati kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita, rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Yang kedua, tangga ahli sunnah wal jamaah diantaranya mencintai sahabat Nabi. Siapa Bapak Ibu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dulu Bapak Ibu ada pujian di Jawa. Saya masih kecil di kaki Gunung Kelut, itu rumah saya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube Gunung Kelut, lah saya di kakinya itu, dekat aja itu. Dari tempat saya 1 jam nggak sampai, 30 menit lebih sedikit. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali, panutan kita Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci. Coba la ilaha illallah Bapak Ibu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Agama Islam agama suci, rukun iman Islam jadi pondasi. Tanamkanlah dalam hati, jangan sampai lepas hingga kita mati. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, Bapak Ibu rahmatullah, ini sudah hampir 1 jam. Kesimpulan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya, Pak, biasanya Jumatannya langsung pulang. Ini kalau tidak pulang-pulang kemana apa? Ada pengajian Maulidan. Siapa yang isi? Ustadz dari Barong. Namanya siapa? Lupa juga. Apa isinya? Lupa juga. Jangan Pak ya. Kalau ditanya isinya apa? 3M. Loh, kok 3M? Ya. M itu apa? Miliar, bukan. 3M pertama, memperbanyak bekal sebelum datang ajal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi atau mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, mempunyai sifat istiqomah. Jadi 3M ya. Jangan sampai lupa. Nanti ditanya anaknya, lupa. Kemarin saya itu pas saya jenguk di pondok, dia cerita, Pak, tadi yang ceramah bagus Pak. Isinya apa? Lupa. Takutnya begitu. Wah, yang ceramah siapa? Dari Barong. Wah, bagus ceramahnya. Isinya apa? Lupa. Jangan. 3M. Memperbanyak bekal sebelum datang ajal. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi. Yang ketiga, mempunyai sifat istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita amalkan, pun juga amal yang ilmiah, amal yang berlandaskan ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.